kopi pangku. Kopi pangku. Jadi sambil ngopi sambil mangku. Jadi ibu jangan salah sama mereka. Ibu juga kalau bikinin kopi, habis ibu bikin kopi, terus ibu duduk di atas pangkuan suami. Siap. Loh, katanya pengen jadi istri penghuni surga. Ya Bu, jadi jangan malu untuk berbuat sesuatu hal yang mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kayaknya Bu, aduh saya sudah tua masa mau kayak gitu. Nah, demi kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ya Bu ya, jadi Bu dalam berumah tangga ini sebenarnya banyak sekali amalan-amalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu akbar, Allahu akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala mali wa ala ahli wa ala auladi wa ala amwalihim wa ala ashabihim wa ala adyanihim. Alfa alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi rabbis samawati sab'i wa rabbil ardina sab'i wa rabbil arshil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Lurah. Betul. Saya tadi kirain ada berondong nyasar ke sini, Bu. Ini lurahnya masih kayak anak SMA. Iya, ganteng lagi. Coba Pak, dibuka maskernya sebentar, Pak. Masya Allah, begitu datang bisik-bisik saya sama Mbak Elsa. Lurahnya masih muda sekali. Iya Ji, saya pikir itu berondong. Ada berondong nyasar ke masjid, alhamdulillah. Ternyata berondongnya Pak Lurah, alhamdulillah. Tapi sayangnya Bu Lurah tidak datang ya. Dikira masih jomblo nanti. Jangan dikasih lepas ini Pak Lurahnya. Udah Pak Lurah masih muda, ganteng pula. Aduh, bilangin Bu Lurahnya ya agar terus mendampingi, jangan sampai lepas. Nanti banyak yang naksir bahaya. Kita doakan mudah-mudahan Pak Lurah bisa mengampu kepemimpinannya dengan baik sesuai dengan syariat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Takmir Masjid Nurul Madiyah. Betul? Bapak siapa Pak? Bapak Ustadz Zainuddin, Masya Allah, yang tadi barusan menyampaikan kata sambutan, dan kata sambutannya mirip-mirip sama sambutan dari Presiden ya Bu, soalnya pakai teks gitu kan. Yang sambutan pakai teks itu kalau nggak Presiden ya paling tidak Menteri dah. Mudah-mudahan ya Bapak bisa jadi Presiden keluarganya, amin. Hanya yang perlu kita pertanyakan adalah apakah perilaku kita sudah perilaku penghuni surga.
Ibu, menjadi seorang istri itu mudah sekali untuk mencapai derajat ahli surga. Mudah sekali. Akan tetapi suatu saat ketika Rasulullah SAW diperlihatkan kondisi neraka, wa ra'aitu ahliha, dan Rasulullah berkata, saya melihat bahwa kebanyakan dari penghuni neraka adalah an-nisa. Siapa Bu an-nisa? Perempuan, wanita, ibu-ibu, para istri. Masya Allah. Betul Bu? Ini padahal kalau dipilih, kenapa ya majelis-majelis taklim ini kebanyakan isinya ibu-ibu, betul? Betul nggak? Kita lihat di sini aja yang bapak cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Lainnya ibu-ibu semua. Dari kemarin saya juga mengisi majelis taklim, semuanya ya hampir isinya ibu-ibu. Iya Bu. Jadi seluruh hampir banyak kajian di mana-mana isinya ibu, tapi kenapa kok di neraka juga isinya ibu-ibu? Karena gosip. Masya Allah. Iya ya. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita ambil mudahnya dulu ya Bu. Kita ambil mudahnya dulu. Rasulullah SAW bersabda, "Man sholat khamsaha", barang siapa wanita yang menjaga sholat 5 waktunya. "Man sholat syahroha", dan barang siapa wanita yang menjaga puasa Ramadannya. "Wa hafizat farjaha", dan menjaga farjinya, menjaga kehormatannya. "Wa ata'at zawjaha", dan taat kepada suaminya. 4 aja syaratnya. 4 saja syaratnya. Ya, 1 apa tadi? Menjaga sholat 5 waktunya. Yang kedua, menjaga puasa yang wajib bulan apa Bu? Ramadan. Menjaga puasa bulan Ramadannya. Yang ketiga apa? Menjaga kehormatannya. Kemudian yang keempat, taat kepada suaminya. Maka dawuh Rasulullah SAW, kamu masuklah ke surga. Mau melalui pintu yang manapun silahkan pilih. Mau pintu yang ahli sedekah, pintu yang ahli jihad, pintu yang menghafal Quran, silahkan. Kamu mau pilih pintu yang mana saja, masuklah ke dalam surga. Itu dawuh Rasulullah SAW. 4 ini saja. Pertanyaannya, kenapa kok masih sedikit yang di surga, tapi justru banyak yang ada di neraka? Ibu, saya pengen tanya, dari 4 ini mana yang paling susah? Yang mana Bu? Suami katanya. Yang paling susah itu taat pada suami. Masya Allah. Jadi ibu, mohon maaf saya berdiri. Gak apa-apa saya berdiri sendiri ya. Jadi kalau menjaga sholat itu mudah ya Bu? Insya Allah mudah. Sholat dengan khusyuk, insya Allah, yakin. Oke. Puasa pada bulan Ramadan mudah ya, dengan tingkatan puasa yang baik dan benar. Insya Allah. Gimana puasa yang baik dan benar? Bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus atau dahaga, akan tetapi kita juga menahan seluruh jiwa dan raga kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tidak susah. Betul Ibu? Selama bulan Ramadan kita nggak gibah. Selama bulan Ramadan kita nggak melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Selama bulan Ramadan berhenti dulu ngerumpinya. Mudah ya Bu? Insya Allah mudah. Wa ata'at zawjaha, belum. Tadi yang ketiga apa Bu? Wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, menjaga farji ibu. Gampang, mudah. Kalau sholat aja dijaga dengan baik dan benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka insya Allah perbuatan keji tidak mungkin kita lakukan, karena sholat yang kita lakukan sudah khusyuk. Puasa yang kita lakukan pun sudah puasa dengan baik dan benar. Yang ketiga, menjaga farji, tentu menjadi sesuatu hal yang mudah. Insya Allah kita dijaga oleh Allah
Gampang susah gampang. Jadi ibu mau susah apa mau gampang? Masalahnya di mana? Kenapa ibu susah untuk taat kepada suami? Padahal Rasulullah SAW sudah sedemikian memfasilitasi untuk menjadi seorang istri itu mudah sekali. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam sebuah rumah tangga, asal niat kita adalah lillahi ta'ala, maka nilainya berlipat-lipat pahala. Ya Bu? Ya enggak Bu? Betul. Ibu bangun pagi, ya Bu, terus habis sholat, kemudian ibu ke dapur. Ya, setelah ke dapur menyiapkan masakan untuk sarapan, kemudian ke tempat cucian, bersih rumah. Capek nggak Bu? Capek lah, masa enggak? Tapi ibu sebenarnya itu bukan tugas ibu, bukan kewajiban ibu. Ya, jadi segala sesuatu itu yang ada dalam rumah tangga kita berkenaan dengan nafkah itu adalah tugas siapa Bu? Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Ar-rijal, suami itu adalah pemimpin. Kenapa disebut pemimpin? Karena dia sudah dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari istri. Kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki itu salah satunya adalah dia memberi nafkah kepada istri, kepada anak-anak, kepada keluarganya. Nafkah ini Bu, bukan berarti dia cukup dengan memberi uang. Ini yang pertama nih bapak-bapak ya. Ini bapak-bapak cuma saya ini cuma ada segini loh. Padahal ini pelajaran bagus banget buat bapak-bapak. Jadi Bu, nanti Ibu bisa sampaikan ke bapak-bapak di rumah ya. Nafkah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah nafkah yang berkenaan dengan sesuatu yang dimakan bersama. Jadi seperti misalnya kebutuhan listrik, kemudian kebutuhan makan dapur ya, kemudian kebutuhan pokoknya yang dihabiskan suami, istri, anak-anak itu nafkah yang pertama. Nafkah yang kedua adalah nafkah yang memang seperti layaknya hadiah kepada istri. Itu digunakan untuk kesenangan dan kebahagiaan istri. Jadi ibu sebenarnya jatah skincare ibu-ibu ini tuh kewajiban suami loh. Coba gimana ini? Sayang kan suaminya harusnya pada gaji gini nih. Pokoknya nanti habis ini saya mau bilang sama suami, Pak, tambahin jatah skincare. Wajib loh, dosa kalau nggak pakai ada itu jatah skincare. Ada ibu jatah untuk menyenangkan diri. Ya Bu, jatah skincare, jatah ibu beli seragam majelis ta'lim ini. Ibu seragamnya kredit apa kontan? Ada yang kredit, ada yang kontan. Masya Allah. Yang kredit sudah lunas apa belum? Kasih tahu suami kalau yang belum lunas. Aduh Pak, itu kewajiban Bapak. Buruan dilunasin. Ya Bu, itu ada kewajiban suami di sana dan hak istri untuk kebutuhan tersebut. Tapi balik lagi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya Bu, suami memang punya kewajiban untuk memberikan nafkah, baik itu yang primer maupun tersier. Akan tetapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua dikembalikan lagi pada kemampuan sang suami. Jadi ibu jangan maksa. Kalau penghasilan suaminya 3 juta sebulan, kemudian ibu maksa untuk beli skincare yang harganya 1 juta, itu namanya bunuh suami. Itu yang tidak boleh. Kalau memang ada, ya oke, itu hak istri, kewajiban suami. Tapi sekali lagi
ya Bu ya, itu satu. Jadi enak ya Bu jadi istri? Enak nggak Bu? Yang kedua Ibu, nafkah di sini, barang-barang primer, suami itu wajib memberikan makan kepada anak dan istrinya. Dan makan di sini diterangkan bahwa bukan dalam bentuk uang, tapi ya bentuk makanan yang sudah siap disajikan, sudah siap santap. Jadi sebenarnya ibu itu punya hak untuk hanya sekedar tongkrong doang, ongkang-ongkang, lalu ke meja makan, tinggal makan. Keren gak Bu? Seneng gak Bu? Memang itu fasilitas yang diberikan oleh agama, bahwa menyiapkan makanan sampai menjadi siap saji itu adalah kewajiban suami. Jadi sebenarnya yang wajib masak itu ibu apa bapak? Jadi sebenarnya yang wajib ke pasar untuk belanja, dari mulai belanja beras, beli sayur, beli ikan, beli cabai, beli bawang, itu suami Bu. Ibu udah berapa tahun belanja di pasar, mogok-mogok pasar, ngerumping-rumping sama tukang sayur. Itu sebenarnya tugas bapak. Saya tahu persis dulu itu kalau di rumah saya yang ke pasar itu selalu bapak. Selalu bapak saya itu yang ke pasar. Jadi beliau jatuh. Bapak sudah seberapa lama dia menjatuhkan diri? Oh di ini saja, di ini. Oh di Max. Sini. Begitu Ibu. Ya, jadi yang belanja itu ya bapak. Dulu saya ingat betul waktu kecil itu ya memang bapak saya yang belanja ke pasar, yang beli pindang, ikan itu, kemudian sayur mayur, bumbu-bumbu segala macam itu bapak ke pasar. Sekarang nggak ada, hampir ya bapak yang seperti itu. Atau masih ada? Ada, masya Allah luar biasa, masya Allah. Kemudian yang masak di dapur itu juga bapak-bapak. Iya Ibu. Yang masak di dapur bapak-bapak. Yang mencuci pakaian itu juga bapak-bapak. Yang menyapu rumah itu juga bapak-bapak. Yang mengepel rumah itu juga bapak-bapak. Yang nyuapin anak-anak itu juga bapak-bapak. Yang nungguin anak-anak belajar itu juga bapak-bapak. Memang seharusnya begitu. Aturan syariatnya itu begitu. Nanti bapaknya cari yang lain. Masya Allah. Nah pertanyaannya, kalau sudah begini, terus tugasnya ibu tuh apa? Ya kan? Tugasnya ibu itu yang tadi itu loh, yang keempat tadi. Wa ata'at zawjaha. Wa ata'at zawjaha. Itu saja. Taat kepada, cuman itu saja. Jadi kalau suami nyuruh ibu belanja ke pasar, ibu taat. Suami nyuruh ibu masak di dapur, ibu taat. Suami nyuruh ibu bersih-bersih rumah, ibu juga taat. Ya Bu. Suami nyuruh ibu bersih-bersih, cucian piring, cucian baju, setrikaan, ngajarin anak, nganter jemput anak, dan semuanya pekerjaan dari mulai habis subuh sampai tengah malam. Kalau memang itu yang disuruh oleh suami, kita harus taat. Tapi itu sunnah
ibu, sebenarnya pekerjaan sunnah, akan tetapi karena kita harus taat kepada suami maka menjadi wajib. Wajibnya itu adalah karena kita mendapatkan perintah dari suami. Jadi kalau ibu nggak diperintah oleh suami, nggak apa-apa, ibu diam-diam aja di rumah, nggak dosa ibu. Kalau suami nggak perintah, terus ibu bangun pagi ke kamar mandi, kemudian sholat, habis sholat ibu ngopi, habis ngopi ngemil snack-snackan, habis itu ibu duduk aja melihat pemandangan di luar sampai kemudian terang matahari, ya bu, itu nggak dosa. Tapi kalau suaminya perintah ibu untuk, bu, besok pagi jangan lupa siapin sarapan yang enak-enak bu. Nah, selesai sudah bu. Ata'at zaujaha, maka kita harus taat kepada suami. Itu saja. Ya bu, dan karena ketaatan kita itu Masya Allah pahalanya luar biasa bu. Pahalanya luar biasa, apalagi kalau ibu itu memang disertakan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fassolihatu qanitat, yang disebut dengan istri-istri sholihah. Istri-istri sholihah itu adalah istri-istri calon penghuni surga. Apa syaratnya? Qanita. Dialah perempuan yang taat. Dialah istri-istri yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah. Taat kepada Rasulullah. Yang ketiga, taat kepada suami. Jadi taat kita kepada suami adalah karena kita taat kepada Allah. Taat kita kepada suami adalah karena taat kita kepada Rasulullah. Fassolihatu qanitat. Istri-istri yang sholihah itu adalah istri yang taat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami. Ya ibu, itu pahala kita yang luar biasa. Jadi kalau ibu mau nyantai-nyantai aja mah juga nggak dosa. Tapi akan lebih banyak lagi pahalanya kalau ibu menyibukkan diri di dalam rumah tangga dengan niat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu masak. Masaknya itu ya niatnya memang mencari keridhaan Allah. Ya bu, dari mulai sebelum masak ibu sudah niat, karena innamal a'malu binniyat. Segala amal itu tergantung niatnya. Jadi ibu kalau masak tapi nggak ada niat apa-apa, mubah aja. Tapi kalau ibu niatkan bismillahirrahmanirrahim, saya niat masak. Masak saya adalah untuk mencari keridhaan Allah dengan wasilah keridhaannya suami. Ya bu, masak. Selama masak banyak godaannya, mungkin ada si kecil yang nangis, mungkin ada si kecil yang cerewet, ada lagi suaminya yang cerewet, suaminya yang nangis, minta ini, minta itu, minta anu. Iya bu, kadang-kadang tuh suami lebih rewel dari anak-anak. Bener gak bu? Ini para suami tersangkanya cuma ada 5 ya. Jadi ibu selama masak juga harus menjaga niat. Ya bu, harus menjaga niat. Ya Allah, ini saya masak ini memang untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selama niat ibu iringi dengan sholawat. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Insya Allah masakan ibu lebih enak dari biasanya kalau ibu iringi dengan sholawat. Kalau ibu tidak suka bersenandung, ya sudah ibu dermimil aja. Kalau kata orang Jawa, kalau kata sini apa dermimil? Dermimil itu gini, nah gitu. Di sini apa? Ada nggak bahasanya? Nggak ada.
Nanti dicari dulu dah ya. Ya pokoknya kayak begitu. Sambil ibu masak, sambil beres-beres rumah, sambil bebersih ibu, sambil dremimil sholawat, sambil melantunkan sholawat. Kalau capek ibu sambil bersenandung, rasanya enak sekali ibu sambil ngurusin cucian, sambil sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah ala yasin habibillah. Sedap gak? Begitu masakannya jadi, Masya Allah, itu hidangan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena niat ibu adalah untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan sholawat. Masya Allah, itu masakan berkah luar biasa. Kemudian ketika dihidangkan kepada suami, suaminya makan, kok asin? Gak jadi makan suami. Ibu kira-kira kesel nggak? Kesel nggak? Jengkel nggak? Udah dimasakin dengan niat baik, pakai sholawat, capek-capek, begitu udah selesai malah dimasak, malah cuma dibilang asin lagi. Begitu ibu? Kesel ya? Padahal kalau niat ibu itu sudah betul-betul untuk mardhatillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya ibu legowo, lapang dada. Dimakan atau tidak dimakan oleh suaminya, yang penting Allah ridho. Iya kan bu? Enak atau tidak enak suami merasakan masakan ibu, yang penting ibu sudah berusaha berbuat untuk mencapai keridhaan Allah. Nanti bisa dimasakin lagi. Sekarang tinggal berdoa saja bagaimana caranya melembutkan hati suami. Begitu ya bu. Jadi memang ibu, yang namanya untuk menjadi istri sholihah itu terkadang tidak bisa kita hanya sendiri. Harus ada bantuan dari para suami. Ya bu, jadi nggak bisa yang namanya para suami ini menuntut ujuk-ujuk istrinya kamu harus jadi istri sholihah. Nggak bisa. Yang namanya menjadi istri calon penghuni surga itu harus ada kerjasama dari kedua belah pihak. Harus ada kerjasama dari suami dan istri. Kalau istri sendirian yang berusaha, Masya Allah, memang luar biasa energinya, tapi pahalanya juga luar biasa. Tapi alangkah indahnya kalau ibu dan suami saling bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita bersama hingga surga. Ya bu, jadi bukan hanya istri-istri yang calon penghuni surga, tapi juga suami-suami yang calon penghuni surga. Makanya suami-suami ini kan berat tugasnya, tapi kenapa jarang mengajinya? Betul bu? Berat tugas jadi suami itu. Bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab kepada ibunya, bertanggung jawab kepada anak perempuannya, bertanggung jawab kepada saudara perempuannya. Banyak yang dipertanggungjawabkan kelak oleh dia di akhirat nanti. Maka kita sebagai istri harus membantu bagaimana caranya membuat suami menjadi suami yang sholeh. Seorang suami juga harus bisa membantu istri bagaimana menjadikan istri menjadi istri-istri yang sholihah. Nah ini kadang satu istri aja belum bisa membuat mereka menjadi sholihah, udah pengen nambah. Iya bu? Betul? Ini tersangkanya. Ya bu, jadi ibu jangan kaget bahwa memang obrolan-obrolan para suami itu tidak jauh-jauh dari istri masna wa thulatha wa ruba'. Gak jauh-jauh dari itu. Tapi mereka penakut kok bu. Gak usah khawatir. Kalau sampai mereka berani, ibu bilang, saya sudah jadi istri sholihah apa belum? Kalau belum, tunda dulu. Tunda dulu sampai saya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya bu. Jadi yang penting itu ibu taat kepada suami, wa ata'at zaujaha, taat kepada suami
dengan maksud taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apapun yang ibu lakukan di dalam rumah tangga. Ya Bu, jadi misalnya ibu masak itu juga untuk mencapai keridhaan Allah. Ibu melayani suami juga niatnya untuk mencapai keridhaan Allah. Ya Bu, jadi kalau suaminya minta sesuatu yang ibu jangan sampai menolak. Ada di sini yang suka nolak. Ada banyak. Karena memang bagi seorang wanita untuk ahem itu bukan sesuatu, pikirannya itu sudah lebih ngurusin anak, ngurusin rumah, ngurusin dapur, ngurusin cucian, ngurusin setrikaan, penuh. Sehingga ketika diajak ahem sama suaminya, itu yang ada emosi. Betul Ibu? Bener banget ya? Masya Allah, itu cobaan Ibu, itu ujian. Karena memang surga hadiahnya. Kalau Ibu mampu menekan syahwat untuk menolak, ya, menekan nafsu untuk menolak, dan kemudian ibu bermanis-manis kepada suami, melayaninya dengan baik, Masya Allah, itu ribuan malaikat turun Ibu, mendoakan ibu dan suami agar masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ibu yang ngajakin duluan. Ada enggak Bu? Itu pahalanya Masya Allah Bu. Itu la ilaha illallah. Makanya saya juga suka ngajak duluan. Makanya anak saya 8. Ibu itu pahalanya luar biasa. Jadi nanti malam praktek ya Ibu ya. Praktek. Kalau yang belum pernah, mulai. Ngajaknya ya jangan ngajak pulkan Pak ayo. Nah ya nggak kayak gitu, ditempel-tempel dikit, dicolek-colek dikit, dirayu-rayu dikit. Aduh, si Papa malam ini ganteng banget sih. Sampai kemudian terjadi, Masya Allah, itu malaikat ribuan yang turun ke muka bumi dan kemudian bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan pasangan suami istri agar diampuni dosa-dosanya. Ya Bu, itu dari hal satu itu loh Bu, masalah itu. Dan insya Allah kalau ibu itu sudah baik sekali dalam melayani suami di satu hal itu, insya Allah suami juga akan merasakan keberkahannya. Itu satu. Yang kedua, hal-hal kecil Ibu, hal-hal kecil saja. Contoh, ibu tersenyum kepada suami. Ibu suka cemberutin suami apa senyum-senyum sama suami? Senyum. Tapi kalau lagi capek suka cemberutin. Iyalah, namanya juga lagi capek. Padahal ibu secapek apapun, selelah apapun, pasang senyumnya. Itu rahmat Allah turun Ibu kepada keluarga ibu. Suami senang melihat istrinya tersenyum, malaikat turun mendoakan ibu agar ibu diampuni dosa-dosanya. Hanya dengan tersenyum loh, efeknya luar biasa. Ibu tersenyum, suami jadi tersenyum, jadi sama-sama senyum. Setelah senyum akhirnya ada bahagia, karena yang namanya senyum itu pasti memberikan energi kebahagiaan kepada orang yang tersenyum. Dengan suami istri yang bahagia, maka anak-anak juga akan menjadi anak-anak yang bahagia. Keberkahan Allah turun, akhirnya dijaga ini ibunya, dijaga ini suaminya, dijaga ini anak-anaknya, dijaga semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ada waktunya, dari mulai terbit fajar hingga tenggelam matahari. Betul Bu? Baca Quran juga rasanya sekuat-kuatnya kita, tidak sepanjang kita berumah tangga. Membaca Quran terus ada. Orang yang membaca Quran sampai 30 tahun non-stop kan gak ada kan Bu?
Gak ada alim, ulama, bahkan tingkatan nabi pun tidak seperti itu. Tapi ibu, ada ibadah yang paling panjang, yaitu berumah tangga. Dari mulai terucap qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahrim madkur, itu sudah ada ibadah di dalamnya. Dan sepanjang ibu bersama dengan suami bersama dengan ibu dalam kehidupan sepanjang itu, maka sepanjang itulah ibu, bapak, suami, istri beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa alasannya kita susah untuk Allah Azza-wa-Jalla? Apa bu? Di mana letak susahnya kita taat kepada suami? Di mana bu? Itu dia. Kalau ditanya kayaknya iya ya, masuk akal semua ya. Tapi ketika dilakoni, ketika diamalkan kok susah betul. Iya bu, betul. Niatkan mulai dari sekarang ya ibu. Ibu kalau mungkin sebelum-sebelumnya itu udah kayak garang, kayak singa gitu di depan suami, mulai sekarang ibu rendahkan diri ibu di hadapan suami. Kalau ibu emosinya meletup-letup tidak karuan, susah sekali mengendalikan emosi ibu, banyakin baca sholawat. Ya bu, insya Allah itu akan meredam emosi kita. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Man shalla alayya sholatan wahidah fa shallallahu alaihi 10 sholawat. Barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Lalu bagaimana solawatnya Allah kepada kita? Disebutkan tadi bahwa Dia, Allah, bersolawat kepada yang bersolawat kepada Rasulullah. Solawatnya Allah adalah liyukhrijakum minal dhulumat, mengeluarkan kalian semuanya minal dhulumat, dari kegelapan, ilan nur, kepada cahaya, kepada solusi. Jadi yang namanya dhulumat itu banyak sekali. Bisa berupa susahnya ibu untuk taat kepada suami, itu juga dhulumat, itu juga kegelapan. Ya bu, jadi kalau sampai saat ini ibu merasa sulit untuk taat kepada suami, ibu banyakin baca sholawat. Nanti Allah yang akan memberikan jalan keluar, nanti Allah yang akan memberikan anugerah keberkahan kepada ibu dan kepada suami. Entah itu mungkin suami yang ditundukkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suami yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga rasanya mudah sekali untuk kita taat kepada suami kita, atau kita yang dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga dengan azam kita untuk taat kepada suami dimudahkan, meskipun mungkin suami kita angel, susah, keras, tidak soleh. Tapi dengan wasilah kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Allah tidak melembutkan hati suami, tapi Allah menguatkan hati ibu. Atau sebaliknya, ibu biasa-biasa saja, tapi Allah melembutkan hati suami, sehingga suami yang tadinya keras, yang tadinya angkreng, yang tadinya galak, menjadi lembut, penuh kasih sayang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkehendak untuk melakukan apapun itu bebas bagi Allah, termasuk menundukkan hati suami kita, melembutkan hati suami kita, atau menguatkan kita untuk menjadi istri-istri calon penghuni surga. Amin Allahumma amin, Allahumma amin ya Rabbal. Jadi sudah dulu, sudah jam 6, alhamdulillah. Ibu-ibu cukup ya bu, sudah jam 6, sudah mau maghriban kita ya. Jangan sampai kita mengaji asyik sekali mengajinya, lalu kemudian kita lupa di rumah ada suami yang menanti. Ya bu, yang penting adalah saat ini ibu betul-betul meresapi apa yang disampaikan, kemudian begitu sampai rumah ibu praktekkan.
Ya Bu, jangan sampai Ibu cuma dengerin doang di sini, tapi begitu sampai rumah menguap begitu saja. Ibu prakteknya begitu sampai rumah cari suami, kemudian jabat tangannya. Ya Bu, Ibu tundukkan badan Ibu, cium tangan suami 7 kali. Kenapa Bu? Oh yang nggak ada suaminya, gak apa-apa Bu, itu memang sudah nasibnya. Insya Allah doakan aja suaminya. Suaminya meninggal Ibu? Ya. Berarti Ibu menjabat tangan suami dengan Fatihah. Ibu menjabat tangan suami dengan doa. Ibu menjabat tangan suami dengan sholawat. Insya Allah tersambung. Karena apabila seorang suami dan istri memang betul-betul melakukan ibadahnya dalam rumah tangga, maka mereka bukan hanya bersama di dunia, akan tetapi juga hingga ke alam keabadiannya. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Ya Bu ya. Nah, jadi mulai dari jabat tangan, kasih senyum yang manis kepada suami nanti, kemudian sajikan kopi pangku. Ibu bikinkan kopi, sajikan di depannya, kemudian Ibu pangku sama dia. Pasti suaminya nanti heran. Suaminya bingung, ini kenapa istri saya? Ada apa dengan istri saya? Kenapa ini tidak Masya Allah. La ilaha illallah. Begitu ya Bu. Kemudian dilanjut lagi ketika malam hari tiba, anak-anak sudah terlelap semua. Itulah saatnya Ibu colek-colek suami, kemudian dirayu-rayu suami. Ajakin dong ibadah yang luar biasa. Ya Bu, nikmatnya Masya Allah. Bukan hanya di dunia, tapi itu adalah buah di surga. Ya Bu, siap Bu? Siap? Siap diamalkan ya Bu? Diamalkan taatnya. Kalau Ibu kok merasa berat, sekali lagi tadi apa? Baca iklan ya Bu. Kalau Ibu merasa berat tadi apa? Baca sholawatnya apa Ibu? Sholawatnya apa? Banyak macamnya. Boleh sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu enteng ringan. Atau Ibu mau bersenandung seperti tadi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ya, sholawat itu. Atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terus basahi bibir ibu-ibu dengan sholawat. Terus senandungkan ibu dengan sholawat. Terus akrabkan, dekatkan ibu dengan sholawat, sehingga ibu itu betul-betul menyatu dengan sholawat. Ibu hanya berhenti ketika lupa. Ibu hanya berhenti hanya ketika tidur. Ibu hanya berhenti ketika sedang tidak memungkinkan untuk membaca sholawat. Ya Bu, insya Allah ibu-ibu semua akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya pertolongan, agar betul-betul menjadi penghuni-penghuni surga. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Terima kasih teramat sangat kepada Masya Allah. Ini luar biasa bapak-bapaknya. Insya Allah bukan hanya ibu-ibunya yang calon penghuni surga, tapi juga bapak-bapak di sini. Insya Allah juga penghuni-penghuni surga. Masya Allah, tadi juga saya sama suara qori'nya luar biasa Ustadz. Ya, Masya Allah, qori'nya luar biasa, suaranya bening, nikmat sekali mendengarnya. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau dengan bacaan-bacaan yang senantiasa merahmati kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan sehat kita semua, ibu-ibu saya dan semua yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga senantiasa Allah berkahi dengan kesehatan, Allah berkahi dengan umur panjang yang penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita
semuanya, para istri, para ibu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan jalan-jalan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu menjadi istri yang sholihah, yaitu istri yang qanitat, istri yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.